saudari-saudara yang terkasih serta rekan-rekan muda tercinta, selamat sore untuk kita semua. Saudara-saudari, Romo senang rasanya bisa merayakan Ekaristi bersama pada sore hari ini di Paroki Meruya ini. Pada minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Epifani, Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita mendengar sabda Tuhan tentang kemuliaan Tuhan yang bersinar atas bangsa-bangsa. Sinar kemuliaan Tuhan, keselamatan Allah, nyata dalam diri Yesus Kristus putranya, bukan saja terbatas untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua kalangan, untuk semua bangsa. Kita juga dengar hal itu dari kitab Nabi Yesaya kemarin yang dikatakan begini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Juga kita dengarkan tentang ahli-ahli dari timur yang melihat dan membaca tanda-tanda alam sampai pada kesimpulan akan ada seorang raja pembawa damai. Maka mereka mengikuti petunjuk bintang dan menemukan di mana sang raja itu lahir. Kita tahu saudara-saudari, sarjana dari timur bukanlah sarjana KW-KW, bukanlah sarjana-sarjana palsu, tetapi mereka adalah sungguh pemikir, mereka adalah sungguh ahli dalam perbintangan, tetapi mereka juga tunduk kepada Sang Ilahi. Maka mereka membuka hati dan akal budi untuk mendengarkan suara Sang Ilahi itu. Mencari apa yang ditunjukkan melalui tanda-tanda alamiah itu. Dan sesudah menemukannya, mereka mempersembahkan apa yang mereka punya sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih. Keterbukaan hati dan budi juga ditunjukkan oleh para gembala yang dengan tulus menerima Yesus Sang Raja itu. Tapi berbanding terbalik dengan sikap orang Yerusalem yang tidak mau terbuka akan yang lain, yang tidak mau terbuka akan sesamanya. Itu kita lihat tidak ada yang bersedia menerima Yosef, menerima Maria yang pada waktu itu Maria hendak melahirkan, tetapi tidak ada yang memberikan tumpangan untuk dia. Begitu juga sikap kepura-puraan Herodes. Herodes mulutnya manis, tapi hatinya penuh keterbusukan. Dan dia tidak ada orang lain yang mau lebih berkuasa daripada dia. Maka dia katakan kepada sang Raja Timur itu, pergilah cermatilah dengan saksama. Dan kalau kamu telah menemukannya, katakan kepada aku di mana dia, supaya aku datang juga menyembahnya. Itu hanya kata-kata. Tapi hatinya mau membunuh sang raja itu. Itulah ketertutupan hati Herodes juga, sama seperti orang-orang di Yerusalem. Sikap terbuka dan sikap tertutup, itulah yang dapat kita petik saudara-saudari melalui bacaan-bacaan hari ini. Dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga melalui Injil hari ini. Kita dengar tadi dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Samuel. Setiap kali namanya dipanggil, Samuel bangun. Dan Samuel pergi menjumpai Eli. Katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Kata-kata dan tindakan Samuel menjadi tanda dari kesiapsediaannya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Eli. Memang Samuel belum menangkap arti dan tujuan dari pemanggilan namanya sampai 3 kali namanya dipanggil. Sedangkan Eli sudah mengenal suara itu dan sudah mengerti apa yang dimaksud melalui peristiwa itu. Peristiwa itu juga mau menunjukkan keadaan Eli yang sudah parah. Eli sudah kurang berkenan kepada Tuhan. Hatinya sudah mulai tertutup pada Tuhan. Maka dikatakan juga, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Juga semakin dipertegas siapa dan bagaimana sikap Eli. Eli
matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu rumah Allah hampir pudar. Kata-kata matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, bukan mata fisik yang kabur, tapi mata hatinya yang sudah kabur sehingga tidak melihat lagi kebaikan-kebaikan yang dia terima dari Tuhan. Itu dikatakan tentang Eli yang sudah mulai tertutup hatinya. Sikap tertutup Eli sama dengan imam-imam pada waktu itu diatasi dan diganti oleh sikap terbuka. Siapa itu? Itu adalah Samuel sendiri. Samuel yang masih muda terbuka mendengarkan suara Tuhan. Maka setiap kali namanya dipanggil, dia bangun dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Samuel akhirnya mengenal dan siapa yang memanggil itu. Dan ketika dia mengetahui siapa yang memanggil itu, dia berkata, "Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan." Samuel membuka diri untuk tuntunan dari Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan. Kepada kita juga Tuhan sering berbicara. Tuhan juga memanggil kita. Pertanyaannya, apakah hati kita masih terbuka atau sudah tertutup? Apakah ketika kita mendengar suaranya, kita berani juga berkata seperti Nabi Samuel, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar." Dan sikap terbuka juga kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Sesudah mempersiapkan orang-orang Israel, Yohanes Pembaptis menunjukkan Sang Mesias itu kepada para muridnya dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dengan terang Yohanes mengatakan kepada murid-muridnya untuk pergi kepada sang terang itu sendiri, ialah Mesias. Dengan terang Yohanes sungguh-sungguh mau menuntun murid-muridnya. Dan kata-kata, "Lihatlah anak domba Allah." Itulah yang kita daraskan sesudah doa Bapa kami setiap merayakan Ekaristi. Yang dikatakan imam ketika mengangkat hosti. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya." Sungguhkah kita berbahagia mengikuti anak domba Allah itu yang mau menjadi penyelamat bagi kita? Maka dengan kata-kata ini juga, lihatlah anak domba, Yohanes Pembaptis menyatakan perannya, menyatakan tugasnya apa. Yohanes perannya, Yohanes tujuannya ialah menghantar murid-muridnya, menghantar bangsa Israel kepada sang terang itu, mengantar mereka semua kepada sang anak domba Allah. Maka Yohanes tidak berdusta, Yohanes tidak menipu, Yohanes tidak juga mau mengelabuhi orang. Memang ada di antara orang Israel yang yakin bahwa Yohanes adalah sang Mesias. Tapi Yohanes dengan tegas mengatakan, "Bukan aku, tapi aku hanya bersuara, berseru-seru di padang gurun." Yohanes hanya menunjuk kepada Yesus. Zaman ini saudara-saudari, kita tahu sendiri, tidak lagi banyak bersikap seperti Yohanes Pembaptis yang berani berkata jujur. Zaman sekarang ini ditandai dengan tipu menipu, dusta, dan juga mau mengelabuhi satu dengan yang lain. Banyak orang ingin menyamar menjadi orang hebat. Banyak orang mengatasnamakan si A si B padahal bukan dia orangnya. Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, "Bukan aku, tapi dia yang akan datang adalah Mesias." Maka saudara-saudari, satu dari murid Yohanes yang mendengar perkataannya, yang namanya Andreas tadi, meninggalkan Yohanes. Dan pergi kemana? Dia pergi mengikuti Yesus. Dan akhirnya Andreas berkata kepada Yesus, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Kata-kata Yesus juga membuat Andreas ini tergerak hatinya, mau mengenal, mengetahui lebih dalam siapakah
Sang Mesias itu? Yesus katakan, marilah dan lihatlah, kamu akan mengetahuinya. Dan setelah Andreas mengetahui di mana dan siapa, seperti apa Yesus itu, apa yang dilakukan oleh Andreas? Andreas memberi kesaksian. Andreas juga mengatakan kepada saudaranya ialah Petrus, kami telah menemukan Mesias. Dan akhirnya juga saudara-saudari, Petrus membuka hati atas panggilan itu. Dan dia mau menjadi murid Yesus. Maka saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini seluruhnya berbicara tentang dua sikap yang berbeda atas suara Tuhan. Ada yang tertutup hatinya, ada yang terbuka hatinya. Eli dan anak-anaknya sudah mulai tertutup hatinya terhadap suara Tuhan. Tapi Samuel, Yohanes Pembaptis, Andreas, dan juga Petrus terbuka hatinya terhadap suara Tuhan itu. Maka saudara-saudari, dalam memulai perjalanan hidup kita di awal tahun 2024 ini, kita ditantang. Panggilan atau tawaran dari Tuhan itu, bagaimana sikap kita? Kita tanggapi, kita terima, atau kita tolak? Apakah hati kita terbuka atau tertutup pada Tuhan yang bersabda kepada kita, akulah anak domba Allah. Zaman ini saudara-saudari ditandai oleh perlombaan memiliki harta sebanyak-banyaknya. Zaman ini ditandai dengan egoisme. Dan semakin banyak orang sekarang sungguh-sungguh tidak peduli lagi akan suara Tuhan. Orang makin tertutup dan tidak mau mendengarkan bisikan suara hatinya. Orang makin tuli, orang juga makin tidak peduli satu sama lain. Hal ini saudara-saudari tidak perlu jauh-jauh kita lihat. Kita lihat di dalam diri keluarga kita sendiri. Di dalam keluarga juga semakin tuli dan juga semakin tidak peduli. Para suami juga mungkin sudah mulai kurang peduli kepada istri, kepada anak-anak. Begitu juga sebaliknya istri asik dengan diri sendiri. Tanpa juga mau mendengarkan suaminya, anak-anaknya berbicara. Begitu juga anak-anak di tengah keluarga. Tidak lagi peduli akan nasihat bimbingan dari orang tua. Asik dengan diri sendiri. Itulah situasi yang ada saat ini saudara-saudari. Semakin banyak orang tuli dan semakin banyak orang juga tidak peduli satu dengan yang lain. Orang berkuasa makin hari makin menginjak orang kecil. Orang miskin semakin dihimpit. Dan juga makin banyak orang mempertanyakan, apa gunanya beriman kalau hanya jatuh kepada kepura-puraan belaka. Nampaknya beriman, tapi yang terjadi sebaliknya. Maka Paus Fransiskus pernah mengatakan demikian. Bagaimana mungkin seseorang membunuh dengan menyuarakan nama Tuhan? Bagaimana mungkin seseorang menipu dengan menyuarakan nama Tuhan? Bagaimana mungkin seseorang menindas yang lain dengan menyuarakan nama Tuhan? Itu yang terjadi saudara-saudari. Kita katakan orang beriman, kita katakan pengikut Kristus, tapi sikap, cara hidup kita sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita orang beriman. Maka melalui sabda Tuhan ini kita sungguh dipanggil untuk semakin terbuka akan suara Tuhan itu. Dan juga saudara-saudari terkasih, seperti kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, bacaan kedua hari ini, kita sadari tubuh kita ini milik Kristus yang ditandai ketika kita menerima sakramen pembaptisan. Maka mari kita pakai tubuh kita ini untuk mewartakan, untuk mengantar yang lain juga mengenal Kristus, untuk mengantar yang lain juga menjadi pengikut Kristus. Kita beriman, kita terbuka menerima anak domba yang juga akan menjadi penyelamat bagi kita. Maka Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.